Selamat malam pemirsa Anda, bertemu lagi dengan kami di sini Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Saya Balkis Manisang. Kita akan off dulu malam ini untuk bicara soal bagaimana kasus ramainya Ferdy Sambo ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana 23 mantan narapidana korupsi ya, ini bebas dan beberapa diantaranya juga mengalami atau mendapatkan program bebas bersyarat. Kok bisa? Nah, kita akan bicara dengan para pakar perempuan-perempuan hebat yang ada di kiri kanan saya dan juga bergabung secara virtual. Saya pertama akan sapa dulu ada Ibu Elsa Syarif, pengacara senior kita. Ibu Elsa, apa kabar? Baik, Ibu Elsa sehat? Kabar baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita juga sudah ada Ibu Khusnul Mariah, pengamat politik yang kembali lagi hadir di meja Perempuan Bicara. Ibu Khusnul, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Balkis. Waalaikumsalam. Tambah cantik aja. Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah kanan saya ada Mbak Siti Juliantari Rahman, saya panggilnya Mbak Tari ya dari tadi. Mbak Tari adalah Wakil Koordinator dari Indonesia Corruption Watch, ICW. Apa kabar Mbak Tari? Baik Mbak Bilkis. Sudah siap ya, ini catatannya sudah banyak, kita nggak sabar dengarnya. Dan ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah super sehat Mbak. Aduh, aku senang sekali mendengarnya ya Mbak Devi. Oke, yang bergabung juga secara virtual, terima kasih waktunya kepada Ibu Rika Aprianti, Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Rika. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Bilkis dan ibu-ibu hebat yang hadir pada malam Perempuan Bicara ya, acaranya hebat sekali. Baik, terima kasih Ibu Rika sudah menyempatkan. Kita akan lihat dulu informasinya, kita akan sama-sama menuangkan banyak perspektif di sini. Ramai-ramai koruptor bebas bersyarat, kok bisa? Kita simak. 23 narapidana kasus korupsi secara bersamaan mendapat program bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September lalu. Salah satunya adalah mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang divonis pidana penjara 10 tahun terkait kasus suap Joko Chandra. Vonis 10 tahun Pinangki disunat menjadi 4 tahun setelah mengajukan proses banding. Pinangki mendapat bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Pemerintah menjelaskan pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor ini telah sesuai aturan. Pembebasan bersyarat mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Publik menilai pembebasan bersyarat ini justru mencederai keadilan. Korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Masyarakat mempertanyakan, pembebasan bersyarat ini apakah nantinya akan memperburuk pemberantasan korupsi di masa depan? Baik, nampaknya saya langsung ingin bertanya ke Ibu Rika. Sesuai judul Bu pertanyaannya, ramai-ramai koruptor bebas bersyarat, kok bisa Bu Rika? Bagaimana caranya? Silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Seperti tadi disampaikan juga, ada di tayangan juga bahwa sudah disampaikan juga pemberian bebas bersyarat kepada 23 narapidana tipikor tanggal 6 Maret kemarin dan langsung dikeluarkan. Itu merupakan dasar dari berdasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10, di mana dalam pasal itu juga disebutkan bahwa seluruh narapidana tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan hak bersyarat. Di antaranya pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan 23 narapidana tipikor ini merupakan bagian, kalau boleh kami sampaikan, dari 58.054 orang narapidana seluruh Indonesia dari semua perkara yang juga memiliki hak yang sama mendapatkan hak bersyarat. Bahkan di bulan September ini saja, kalau kita hitung September saja dari tanggal 1 sampai tanggal 6, itu ada 1.380 lebih narapidana di seluruh kasus yang juga mendapatkan hak bersyarat. Artinya di luar napi tipikor ya, yang paling tertinggi itu adalah kasus narkotika dan kasus-kasus yang lain. Artinya memang kita berikan bersyarat. Kembali bahwa mereka diberikan hak bersyarat karena memang sudah memenuhi persyaratan. Menurut pasal 10 itu persyaratan-persyaratannya itu antara lain adalah berkelakuan baik tentunya, karena itu bagian dari penilaian kepada narapidana yang memang pada saat mereka berubah status menjadi narapidana itu harus kita bina.
Yang kedua adalah mengikuti pembinaan, dan ketiga secara waktu sudah menjalankan 2/3 masa pidana. Karena sudah menjalankan 2/3 masa pidana, sepertiganya di mana? Sepertiganya itulah yang dijalankan bebas bersyarat. Jadi kalau bebas bersyarat itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Mereka wajib mengikuti bimbingan dari Balai Pemasyarakatan, di mana Balai Pemasyarakatan yang akan melakukan bimbingan kepada mereka. Dan perlu diketahui juga masa bimbingannya itu bertambah 1 tahun dari bebas murninya mereka. Ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka ikuti, ada kewajiban bimbingan yang harus mereka ikuti, dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, antara lain kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat atau bahkan sampai ke pidana, maka hak bersyaratnya harus dicabut, dan sisa pidananya harus dijalankan lagi dalam lapas, dan ditambah dengan pidana yang baru apabila ada pidana yang baru. Artinya memang kami melakukan pembinaan, dan ini bebas bersyarat ini atau hak bersyarat ini bagian dari pembinaan kepada narapidana. Baik, Ibu Rika, kita sambil melihat ada gambar Jaksa Pinangki ya di situ ya, ex Jaksa Pinangki di situ. Dan memang yang salah satu yang sangat mendapat sorotan, Ibu, karena dari 4 tahun vonisnya baru ditahan 2 tahun. Ini klarifikasinya gimana, Ibu Rika, silakan. Ya, begini, perlu kembali kami sampaikan bahwa siapapun yang dikeluarkan surat keputusan bebas bersyarat ataupun hak bersyarat, itu insya Allah kami pastikan memang sudah memenuhi persyaratan yang ada di aturan. Kalau Pinangki ini kan memang ditahannya kan bulan Agustus 2020. Secara 2/3 sudah melalui 2/3, bahkan kenapa kemarin 23 itu bareng-bareng semuanya, kan ada bahasa kok bisa bareng-bareng gitu kan? Karena memang di SK-nya semuanya segera. Kenapa segera? Karena memang secara hitungan sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Begitu. Jadi percayalah, insya Allah semuanya memang sudah melewati waktunya, dan memang sudah sesuai dengan aturan. Karena kita tidak akan mungkin memberikan hak yang memang belum waktunya atau tidak sesuai dengan aturan. Baik, saya berikan kesempatan Mbak Tari ya, tanggapan ICW melihat para koruptor mendapat pembebasan bersyarat. Ya, sebenarnya apa yang kemudian terjadi gitu ya, 23 yang dilepaskan, ini kita nggak bisa kemudian hanya melihat di waktu ini aja gitu ya. Karena kalau tadi disampaikan sama Bu Rika, sebenarnya benar di undang-undangnya memang jelas gitu ya persyaratannya apa saja. Tapi yang harus kita lihat, ini kita tarik nih ke belakang gitu ya. Misalnya kita ingat dari 2014 ketika Pak Yasona masih ada di Kumham, bagaimana kemudian sebenarnya sudah banyak cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan PP 95 tahun 2012, karena di dalam PP 99 tahun 2012 gitu ya. Tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat, kemudian remisi dan lain-lain gitu ya, secara lebih detail gitu. Jadi tadi berkelakuan baik dan menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, itu kan secara umumnya tuh. Jadi tadi kan ada peraturan umum dia berkelakuan baik dan lain-lain. Nah, di PP ini diperjelas bahwa ada pengetatan. Ada pengetatan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap memang tindak pidana ini extraordinary gitu ya, dan sangat melanggar HAM. Misalnya apa sih? Korupsi, kemudian narkotika gitu ya, terorisme gitu. Nah, apa kemudian pengetatnya? Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah orang itu mau membantu mengungkap kasus yang terjadi secara utuh. Berarti dia mau bekerja sama justice kolaborator gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sudah melunasi uang denda dan pengganti dari pidana yang kemudian ditetapkan atau divonis oleh dia gitu ya. Misalnya kalau kasus korupsi kita tahu ya, selalu ada denda berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya. Nah, itu harus sudah dilunasi tuh. Baru kemudian itu jadi pengetat gitu ya. Dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, jadi Mbak Tari khawatir ini tidak digunakan menjadi persyaratan? Bukan, jadi banyak yang nggak suka nih sama PP ini, karena ini kan ngetatin koruptor supaya nggak mudah dapat pembebasan bersyarat. Makanya akhirnya PP ini kemudian di judicial review, di Mahkamah Agung kemudian juga diterima judicial review-nya gitu ya. Akhirnya balik lagi ke PP sebelumnya, PP 32 tahun 99, yang kemudian PP ini yang nggak mengatur pengetatan itu. Dan putusan MA ini yang kemudian juga dijadikan rujukan untuk revisi undang-undang lapas yang tadi disebutin sama Bu Rika ya. Jadi makanya kalau kita lihat pemasyarakatan, undang-undang pemasyarakatan yang kita lihat sekarang, yaitu memang tidak mengatur pengetatan 2 poin yang tadi gitu. Jadi
bisa dibilang ya memang proses yang dilakukan atau akhirnya koruptor lebih gampang dapat PB ini udah tersistem gitu ya, sepertinya terstruktur gitu kan. Dari mulai aturannya dirubah gitu ya, PP-nya gitu, akhirnya juga revisinya ya tidak memasukkan itu gitu. Jadi tidak aneh akhirnya kalau kita dengar ini udah mengikuti aturan, ya memang aturannya yang bermasalah sepertinya sekarang gitu kan. Aturannya yang bermasalah? Ya karena kalau di aturan yang sekarang kita tidak melihat bahwa korupsi atau tindak pidana yang lain tadi itu sebagai tindak pidana yang memang extraordinary gitu ya. Kita melihat bahwa ya korupsi disamakan sama pidana-pidana lainnya gitu. Jadi tapi, itu sih. Sementara dari pemasyarakatan harus memakai aturan itu. Oke, kita akan sambung lagi mendengar bagaimana suara Mbak Devi, Bu Kusnul dan Bu Elsa sesaat lagi.